Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Faresi dari Prodi PG PAUD semester 1. Dosen pengampu yaitu Ibu Roza Yenita MPD dengan mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang metode ilmu pengetahuan. Metodologi ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata metodos dan logos. Metodos berarti cara atau jalan, logos berarti ilmu. Maka metodologi berarti ilmu tentang jalan atau cara. Metodologi merupakan bagian epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui cara-cara ilmiah yang telah ditentukan. Pengertian ilmu pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Sedangkan dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar atau knowledge is justified through belief. Sedangkan ilmu berasal dari alima yang berarti tahu. Jadi pengetahuan ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu lapangan pengalaman tertentu yang disusun sedemikian rupa menurut asas-asas tertentu, sehingga menjadi kesatuan atau suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan memakai metode-metode tertentu atau induksi atau deduksi. Beberapa pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama ada Herbert L. Searles. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang paling ekstrak, diverifikasi secara cermat, dan yang paling umum yang dapat diperoleh oleh manusia. Yang kedua menurut Dr. Ashley Montagu, yaitu ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun dalam satu sistem yang berasal dari pengamatan, studi, dan percobaan untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Berdasarkan metodologi, pengetahuan dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada pengetahuan indrawi atau knowledge. Pengetahuan indrawi adalah pengetahuan yang meliputi semua fenomena yang dapat dijangkau secara langsung oleh panca indera. Yang kedua, pengetahuan keilmuan atau science. Pengetahuan ini meliputi semua fenomena yang dapat diteliti dengan riset dan eksperimen, sehingga apa yang terdapat di balik knowledge bisa terjangkau. Batas pengetahuan ini ialah segala yang tidak terjangkau lagi oleh rasio atau otak dan panca indera. Selanjutnya ada pengetahuan falsafi, pengetahuan yang mencakup segala fenomena yang tidak dapat diteliti tapi dapat dipikirkan. Kemudian aliran-aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam metodologi ilmu pengetahuan ini adalah aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Yang pertama ada aliran rasionalisme, yaitu aliran yang menitikberatkan pada rasio. Aliran ini menggunakan metode deduktif yang melahirkan ilmu-ilmu pasti seperti ilmu fisika dan matematika. Yang kedua ada aliran empirisme yang menitikberatkan pada indrawi dengan menggunakan metode induktifnya, sehingga melahirkan ilmu-ilmu alam seperti biologi, geografi, astronomi, dan lain-lainnya. Metodologi ilmu pengetahuan adalah ilmu tentang cara bagaimana seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan atau jalan apa yang ditempuh oleh ahli pengetahuan untuk mendapatkan hasil pengetahuan yang benar secara efektif dan efisien.
Untuk mencapai ilmu pengetahuan yang efektif dan efisien tersebut, dibutuhkan beberapa metodologi atau metode untuk mencapai kebenaran tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu metode observasi, yang kedua yaitu metode trial dan error, yang ketiga yaitu metode eksperimental, yang keempat yaitu metode statistik, dan yang kelima yaitu metode sampling. Metode observasi. Metode observasi adalah pengamatan ilmiah dengan menggunakan penginderaan untuk mengambil kesimpulan tentang hubungan sebab, akibat, serta arti situasi. Yang kedua, metode trial and error. Metode ini digunakan dengan mengadakan percobaan-percobaan untuk memperoleh keberhasilan dalam suatu pengetahuan. Metode ini jarang digunakan secara populer oleh para ilmuwan dalam kegiatan penelitian, tapi sebagian ilmuwan menggunakan metode ini untuk menguji kebenaran hipotesis dan untuk menguji idea-idea atau sistem pemikiran. Sejauh mana tingkat koherensi dan konsistensinya baik secara faktual maupun secara logika. Kemudian yaitu metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode penelitian pengetahuan dengan menggunakan teknik pengontrol keadaan. Yang keempat, metode statistik. Metode statistik adalah metode yang berupa hitung-hitungan berupa angka-angka secara generalisasi yang membuahkan suatu informasi yang lebih tepat dan rinci. Metode ini akan memperkuat daya prediksi terhadap sesuatu dan dapat menjelaskan sebab akibat terjadinya sesuatu. Yang kelima yaitu metode sampling. Metode sampling ini adalah metode yang menggunakan sampel sebagai alat pengumpulan data untuk dianalisis dan untuk diklarifikasikan untuk kepentingan induksi. Metode sampling ini penting untuk menentukan suatu contoh yang tepat sehingga dapat mewakili keseluruhan populasi yang akan diteliti. Hal ini dapat dilakukan pada objek yang homogen atau sejenis. Kesimpulannya, metodologi adalah ilmu tentang cara atau jalan untuk sampai kepada tujuan, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu, atau sesuatu yang benar. Jadi, metodologi pengetahuan adalah ilmu yang mengkaji tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah atau teruji kebenarannya. Metodologi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara empiris, yaitu metode yang cenderung menggunakan pola pikir induktif, yaitu pikiran yang bergerak dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum. Yang kedua, yaitu secara logika, adalah kemampuan berpikir seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir, yaitu filsafat ilmu pengetahuan, yaitu berpikir secara mendalam tentang sesuatu yang diketahui, misalnya pengetahuan tentang hakikat manusia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.